Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah ala bi ni'matillah wa la haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa syukran li ni'mati Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa baraka wa sallam wa rahmatullah. Salam rahayu untuk kita semua yang dimanapun berada. Alhamdulillah. Kesempatan hari ini semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu bertambah kebaikan dan nilai perbuatan baik dalam keseharian kita, yang semakin yang menjadikan kita bertambah dalam keimanan dan ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kesempatan hari ini saya ucapkan terima kasih, jazakumullah khairan wa jazakumullah bikhair semuanya ikhwan yang selalu mengikuti mendukung channel kami. Jadi kita akan membahas video kemarin mungkin ya, berita-berita hari ini yang sedang hangat, pelaku pembunuhan ini itu kan. Kita akan tanyakan bagaimana kronologi dan cerita-ceritanya gitu kan. Jadilah penonton yang bijak bagi teman semuanya yang dikasih, semoga ada manfaat yang bisa kita ambil dari video kita hari ini. Jadilah penonton yang bijak. Ini apa ini ya? Rokok sih orang? Buatan. Di foto ini Rasulullah maliki Cincin sang yang nur cahaya dengan riyadul fawqaidi, bis yang pernah bertugas dalam jasad orang yang ada. Cincin sang yang nur cahaya dengan panggil ketarkan Masya Allah hadir. Lemah rangkeng. Hei, siapa? Bukan siapa-siapa. Bukan siapa-siapa. Siapa? Wicitra, nama saya Wicitra. Citra Mas Citra. Apanya Citra? Nama saya Citra. Punya nama toh? Punya. Bangsa masa apa? Manusia. Ya bangsa sana lah. Bangsa sana itu apa? Bangsa di atas, jin di atas siluman. Nah terus apa? Masuknya apa? Ya saya tidak tahu. Enggak tahu. Mending pergi saja saya. Loh kau gitu. Lah kamu ini tahu nggak orang ini? Ya tahu. Tanya kok. Nih. Ya tahu. Mau apa, sudah terlanjur dimakan. Mau apa? Kan gak bisa dihidup lagi. Ya enggak, saya mau tahu tentang ininya, perbuatanmu itu seperti apa. Kok saya? Ya bukan saya. Kok bukan kamu? Ya yang jelas kamu lah. Saya kan hanya mengajak, tidak menyuruh, hanya mengajak. Mengajaknya diajak seperti apa? Jadi teman saya. Nah iya, yang seperti apa? Mengajak yang bagus-bagus. Ya, bagusnya seperti apa? Seperti
Dia itu kan orang yang ambisi, cita-citanya tinggi. Ya saya mendukung, membantunya dari usia muda sudah pengen segala cara ditempuh loh. Hebat, usah pangkatnya naik terus gara-gara orang itu. Sudah ambisius. Nggak tahu kalian ambisius nggak tahu. Dalam artian di dalamnya itu apa kok? Meledak-ledak gitu loh. Ingin meraih jabatan yang pangkat yang lebih tinggi. Ingin dihormati orang. Ya. Ingin disanjung-sanjung. Bahkan istrinya harus mencium kakinya. Itu saya itu hebat kan? Saya sukses. Itu sampai sebenarnya istrinya nggak tahan. Tapi sialan, istrinya orangnya itu punya ini, apa itu kalian itu, iman. Padahal kecil. Sebabnya itu apa yang mendokong, faktor utama apa sebabnya? Kamu tinggal dalam jasad itu kan ya? Dia nafsunya kok cerita? Kok cerita? Ya cerita om, ditanya kok. Waduh, kamu ini gimana sih? Ini tugas saya. Lah ya makanya tugas kamu saya kasih. Mau tanya. Ya itu kan nafsunya sudah besar. Jadi pertama yang masukkan hanya yang jin itu. Terus itu si Iprit itu ikut-ikutan masuk kan. Tak lihat dari jauh, enak ini. Dia makin membesar nafsunya, menghalalkan semua cara pokoknya biar apakah tercapai. Semua orang nanti juga bisa mengalami hal seperti itu? Oh ya bisa, pasti, apalagi sekarang pintunya sudah terbuka, pintu-pintu. Nah, sebab orang itu bisa melakukan hal sekecil itu dari mana? Sebagian dari saya. Dasar awalnya? Dari dia ada tumbuh benci. Dia ada tumbuh benci, ingin berganti sebenarnya, ingin berganti suasana yang bosan dengan wanita satu, bosan. Sudah terlanjur sering kesana kesini. Itu akhirnya dia ingin berubah, daripada ini satu bikin jengkel, bikin marah. Dia ini si wanita sering mendoakan dia sebenarnya. Kadang-kadang saya tertahan sama ini doanya ini. Dalam semua setiap rumah tangga itu, apakah kamu itu mencoba menghalang-halangi seorang itu biar padu? Ya tidak semuanya. Tidak semuanya. Tidak semuanya gimana? Kalau melihat situasinya ada salah satu pihak yang seperti itu ya saya masuk, yang agak pencemburu, cemburu yang tidak baik, curiga, ya kami masuk, kami obok-obok, biar makin kamu ini kalau melihat orang lagi bertengkar kan asik kita nonton di sebelahnya, kita nonton. Jadi di setiap orang itu atau di setiap satu rumah tangga itu ada bangsa kamunya yang tugasnya untuk ngompori. Ada namanya itu putra yang mulia, Yayus. Aduh, saya lupa nama raja saya sendiri. Aduh, saking seringnya nggak pulang saya betah di dunia manusia. Dayus, nggak tahu. Raja sialan itu nggak pernah kasih hadiah ke saya. Itu ada, masing-masing ada. Tiap-tiap kalian pasti ada penguasa seperti saya. Yang membuat benih itu terus tumbuh atau suatu keburukan itu terus tumbuh itu gampang. Sebabnya apa? Gampang, tidak sering menyembah sana. Suaminya hanya jalan berangkat. Di sana tempatnya berkumpul-kumpul katanya kerja.
hanya gampang itu. Istrinya keluar malah kumpul-kumpulnya nggak jelas. Ya bagus. Nanti pulang rumah ya udah, istrinya bawa tuyul, suaminya bawa pocongan gitu. Ya berantem di dalam. Maksud saya membawa amarah-amarah, cemburu-cemburu. Ya sudah, saya tinggal mengumpulkan. Saya kunci itu rumahnya. Saya bisa berubah, bos. Ini saya berubah dulu ya. Ini bisa berubah, ini bisa begini. Satu rumah itu kalau saya sudah hadir, saya suka dipanggil sampean. Hadir, saya suka sih. Suka benci. Saya langsung melingkupi rumahnya begini. Jadi rumah itu semakin seperti kompor. Panas. Jadi semakin panas rumah tangga itu berarti ada kamunya. Itu apalagi yang datang orang-orang yang tidak baik, makin mengompori, memanasi. Ya makin besar nanti yang datang, orang teman dia yang datang. Saya suruh anak buah ikuti itu, sama saja. Nanti dia di sana bertengkar lagi, nyambung menyambung. Ya itu kan seperti itu caranya. Nah, apa juga ada faktor-faktor lain dari itu yang menyebabkan seseorang itu tumbuh sifat-sifat keiblisannya? Kok iblis lagi? Kurang iman itu. Dari kecil kurang iman. Nggak ada cahaya, nggak ada. Banyak makan, apalagi makan makanan kami, ya sudah. Makanan kamu yang seperti apa? Yang tidak dibacakan sana, yang uang hasil korupsi, makan hasil nggak jelas dari mana, judi. Jadi makan makanan yang mendekati keharaman atau yang sudah jelas-jelas haramnya itu juga menyebabkan hadirnya bangsa kamu dalam rumah tangga. Ya iya, apalagi itu yang jasad yang itu kamu maksud itu kan. Ya maaf ya, hampir seluruh yang uang yang dia bawa ke rumah itu ya tidak bagus, isinya kami semua. Berarti uang yang tidak bagus bisa juga mendatangkan sesuatu yang tidak bagus. Iya, paling tidak penyakit nantinya. Tidak penyakit. Orangnya nggak tenang. Ya minimal penyakit lah yang paling ringan. Nah, dari uang yang tidak bagus itu bisa menyebabkan seseorang itu melakukan kejahatan dong. Kejahatan Otomatis. Masa orang ngerampok terus jadi seperti kalian? Ya nggak mungkin lah. Perampok ya uangnya ya untuk begitu. Masa perampok uangnya untuk kalian? Apa yang nggak mungkin. Terima dadanya tunjung sang ilmu cahaya. Jangan bro. Bisa mengikuti bismillahirrahmanirrahim. Langsung bisa mengikuti apa yang saya katakan. Bismillahirrahmanirrahim dengan jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Wujudnya berubah seperti sedia kala, tapi lebih serem lagi. Cahaya keimanan masih menyala dalam hatimu. Sudah jelaskan secara islaminya. Kamu kan makhluk terpintar. Menyebabkan seseorang itu bisa menyebabkan tindakan-tindakan kekerasan yang di luar nalar sampai tega melakukan hal itu kepada keluarga sanak familinya sendiri, seperti kejadian yang baru-baru ini. Ya
nggak ada iman. Yang pertama itu imannya hilang, sudah hilang kendali, ibadahnya juga nggak ada, dzikirnya nggak ada, ingatannya nggak ada sama sekali. Ingatannya sudah tertutupi nafsu ya, dunia ya, jabatan ya uang ya, wanita, maaf nih ya, wanita sudah tertutupi. Saking enaknya makan dunia sampai dia lupa, nggak ada sama sekali, nggak bisa mengontrol. Apakah setelah seseorang melakukan hal itu ada rasa penyesalan? Ya, penyesalannya ada. Tapi untuk apa menyesal? Dosanya sudah menumpuk seperti itu, penyesalan seperti itu, tebusannya mau pakai apa? Oh, jadi bangsa goib atau bangsa iblis yang ada dalam tubuh itu bisi-bisi seperti itu? Iya, ya tadinya saya seperti itu. Tidak usah takut, tenang. Semua terkendali, terkendali. Tenang, sudah diatur semua, tenang. Tidak mungkin gagal dalam rencana ini. Ya, kalau gagal ya kami lari dari tanggung jawab. Yang penting dia sudah terlaksana, kejahatannya sudah dilakukan, tidak hanya direncanakan di sini, tapi sudah terjadi. Ya sudah, tugas kami selesai. Itu nanti yang datang iblis bagian beda lagi. Nanti bagian yang suka sandiwara itu loh, yang suka pura-pura itu. Saya tugasnya selesai. Itu nanti yang lebih halus lagi. Yang lebih halus, sulit sekali mau menjelaskannya. Walaupun dia menyesal, tapi penyesalnya itu hanya penyesalan sementara sekilas. Apakah sebelumnya seorang itu tidak mempunyai guru atau nasihat dari orang tua yang benar-benar melekat atau nempel ke dalam orang itu? Ada waktu masa kecil ada, tapi kan itu hilang seiring perjalanan waktunya, masa mudanya, masa dewasanya, bergaul dengan manusia-manusia yang kotor, yang tidak menunjuki ke arah nasihat-nasihat yang baik. Ya, jadi perkumpulan juga itu mempengaruhi seorang. Sangat mempengaruhi itu. Kami para iblis itu suka kumpulan-kumpulan seperti itu. Ya, ini yang kumpulan seperti ini yang kami jauhi sebenarnya ini. Kumpulan apa? Ya, ini seperti majelis seperti ini kami menjauhi. Kalau yang bagian saya nggak berani sebenarnya. Ini ada yang tugas lain lagi ini. Ini bukan kelas saya kalau yang ini. Saya kelasnya yang faktor-faktor yang menyebabkan hal itu terjadi kan tadi sudah disebutkan lah. Untuk cara mencegahnya biar kita itu bisa terhindar, ya kalian jangan berguru pada orang yang tidak punya kedudukan makom di sana. Kalian manusia kan tidak bisa membedakan atau tidak bisa melihat. Ya itu untung-untungan kalian. Yang ada yang diberi hidayah, ada yang tidak. Tapi sebaik-baiknya manusia kan yang mempunyai guru yang bersanad, mencari, paling tidak berusaha. Kalau sudah ada etikat baik untuk mencari, pasti itu Allah itu memberikan jalan untuk kalian. Walaupun kalian tidak tahu, tapi pasti kalian dipepet ke arah majelis-majelis seperti ini. Walaupun mungkin tidak semewah ini, tidak. Mungkin masih majelis yang masih pinggiran jalan, yang masih banyak kami juga. Itu, tapi paling tidak manusia itu mempunyai guru pembimbing. Biar tidak banyak-banyak banget tanduknya di sini. Jadi semakin seseorang itu ada sifat-sifat kamunya, sifat iblisnya, congkak, angkuh, sombong, rakus, itu berarti sudah tertanam jiwa-jiwa kamunya di dalam jasad. Kami sudah di dalam mengakar. Bahkan mungkin bukan mengakar lagi, tinggal duduk di dalam. Gitu. Santai-santai di dalam sudah sukses, kami berhasil. Hanya menunggu waktu yang tepat untuk menjerumuskan dia ke dalam tingkatan yang lebih tinggi. Maksudnya mungkin kalau dia baru sekedar
sombong, egois, serakah. Nanti kita tingkatkan lagi ke tingkat yang lebih tinggi, umpamanya pembunuhan, dosa yang lebih berat lagi, yang tidak terampuni. Kalau sudah kaya, umpama ini kaya, kami bisik-bisiki, jual saja itu uangmu, itu kami naikkan levelnya, biar manusia itu makin pongah, makin lupa, semakin naik tingkatan kejahatan manusia, semakin banyak kami berkerumun, dan semakin berat dia ibadahnya, semakin gak nyambung, ibadahnya semakin gak nyambung. Lah harus dekat apa seseorang itu dengan guru? Ya harus seperti begini, harus seperti jari yang begini, sedekat ini. Harus dengan guru seperti ini, biar terus tersambung seperti itu. Ya, jangan menjauh dari guru-guru yang sudah terpenuhi makomnya. Sekarang kan agak sulit mencari. Banyak bagian saya yang mengikuti orang-orang yang seperti itu. Ya sudah, mungkin itu saja. Terima kasih atas Sama-sama Tuhan. bagus. Kalau kerja nanti ada tugas yang lain dijalankan. Oh ya. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi semua itu awal itu dari sesuatu yang kecil, kejahatan kecil yang tertanam dalam diri kita itu akan menjadi sesuatu yang besar jika tidak dibersihkan. Makanya kenapa dikatakan an-nadhafatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman, yang grogotin keimanan kita itu yang perlu dibersihkan. Contohnya seperti tadi, sifat-sifat keiblisan yang masih melekat kepada diri kita, yang itu menyebabkan suatu tindakan-tindakan kejahatan yang secara dohiriyah atau yang secara kelihatan. Kalau masih dalam angan-angan itu belum jatuh ke dalam hukum, Tuhan, belum dalam hukum syariat. Kita masih berangan-angan ingin melakukan hal kejahatan. Kita masih berangan-angan, kok kita tidak melakukan, berarti kita sudah mencegah diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Kita sudah tanam, sudah dicatat baik gitu kan. Kurang gimana gitu kan diri kita ini. Kita udah niat buruk tapi tidak melakukan, kita dicatat pahalanya kebaikan gitu loh. Tapi kalau kita kok melakukan, ada pikiran tindakan kejahatan terus dilakukan, yaitu jatuh hukuman secara syariatnya seperti itu. Jadi sering-sering pembersihan, kan itu pembersihan mulahan hati, mendekati kepada guru-guru rohani, itu kan, itu poin yang utamanya dari kejadian yang hari-hari ini terjadi gitu kan. Mungkin suatu saat akan terjadi lagi, karena kita ini hidup di fase zaman akhir gitu kan. Hal seperti itu sudah lumrah gitu kan. Mungkin saja semoga edukasi ini ada manfaat yang bisa kita ambil. Kurang lebihnya mohon dimaafkan salah kata-katanya. Jadilah penuntun yang bijak bagi rahiwan semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahim.